Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hikmah Butar-Butar dengan NIM 2205102102 akan mempresentasikan sebuah materi tentang networking Linux Ubuntu. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Apa itu Linux Ubuntu? Linux, nama yang diberikan untuk sistem operasi komputer jenis Unix, adalah salah satu contoh utama pengembangan perangkat lunak terbuka dan sumber terbuka. Jadi, Linux ini adalah sebuah sistem operasi yang mirip dengan sistem operasi Unix yang sering kita gunakan seperti macOS atau sistem operasi server. Namun, Linux memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bersifat open source, yang artinya kode sumber Linux ini dapat dilihat, diubah, dan didistribusikan oleh siapa saja secara bebas. Jadi hal ini memungkinkan komunitas pengguna dan pengembang dari berbagai belahan dunia untuk berkontribusi dalam pengembangan Linux, sehingga menghasilkan sistem operasi yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Kemudian, Ubuntu. Ubuntu adalah jenis distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak sistem operasi gratis. Singkatnya, Ubuntu adalah jenis sistem operasi yang berbasis Debian Linux. Jadi, Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer. Distribusi Linux adalah seperti paket yang berisi sistem operasi Linux beserta aplikasi-aplikasi yang sudah ditambahkan dan sudah dikonfigurasi sehingga siap digunakan. Ubuntu dikenal karena kemudahan penggunaannya, baik bagi pemula maupun pengguna berpengalaman. Selain itu, Ubuntu juga memiliki komunitas pengguna yang sangat aktif, sehingga jika kita mengalami masalah, mudah menemukan bantuannya. Karena Ubuntu adalah sistem operasi yang terus berkembang, ada versi terbaru dari Ubuntu yang dirilis setiap 6 bulan, kecuali versi berlabel LTS atau Long Term Support yang didukung selama 3 tahun di desktop dan 5 tahun di server. Rilis Ubuntu diberi kode berdasarkan tahun dan bulan rilis, artinya rilis Ubuntu pertama Ubuntu 4.10 dirilis pada bulan Oktober 2004, Ubuntu 5.4 pada bulan April 2005, dan begitu juga seterusnya. Nah, kenapa Ubuntu terus berubah-ubah versinya? Karena yang pertama, Ubuntu selalu berkembang. Sama seperti teknologi yang terus maju, Ubuntu juga harus diperbarui dan ditingkatkan agar lebih baik. Kemudian yang kedua, versi baru dan fitur baru. Setiap versi baru Ubuntu biasanya membawa fitur-fitur baru yang lebih canggih dan memperbaiki masalah-masalah dari versi yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, versi LTS atau Long Term Support yang didesain untuk lebih stabil dan mendapatkan dukungan lebih lama sehingga cocok digunakan di server atau komputer yang tidak perlu sering diperbarui. Jadi intinya Ubuntu ini atau sistem operasi ini seperti sebuah mobil yang terus-menerus ditingkatkan dan diperbarui. Setiap versi baru Ubuntu itu seperti model mobil baru yang punya fitur-fitur yang lebih canggih dan menarik. Nah, kenapa kita perlu tahu kode versi Ubuntu? Sama seperti kita perlu tahun dan model mobil saat membeli mobil bekas, kita juga perlu tahu kode versi Ubuntu saat ingin menginstal atau mengupgrade sistem operasi kita. Dengan mengetahui kode versinya, kita bisa membandingkan fitur.
membandingkan fitur yang ada di setiap versi untuk memilih versi mana yang paling kita butuhkan. Kemudian mencari solusi masalah. Jika kita mengalami masalah Ubuntu, kita bisa mencari solusi yang tepat dengan mengetahui versi yang kita gunakan. Kemudian kita bisa mendapatkan dukungan dari komunitas Ubuntu yang biasanya memberikan dukungan yang lebih baik untuk versi-versi yang masih aktif. Singkatnya, kode versi Ubuntu itu seperti identitas dari setiap versi Ubuntu. Lanjut, konfigurasi jaringan di Ubuntu. Konfigurasi jaringan di Ubuntu adalah proses pengaturan konfigurasi, kontrol, aturan, dan aliran jaringan. Konfigurasi jaringan yang tepat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat berkomunikasi dengan jaringan lain. Yang pertama, konfigurasi IP address. Alamat IP adalah string biner 32 hingga 128 bit. Alamat ini digunakan sebagai alamat pengenal untuk setiap komputer host dalam jaringan internet. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap komputer host dalam jaringan komputer. Jadi, konfigurasi alamat IP adalah proses mengatur alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat seperti komputer, HP, dan lain-lain yang terhubung ke internet. Alamat ini seperti alamat rumah yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut ke dalam sebuah jaringan. Nah, kenapa penting? Yang pertama, agar bisa berkomunikasi dan mengakses internet. Kemudian, mengapa administrator Linux sering menggunakan terminal? Supaya lebih fleksibel, akses jarak jauh, dan lebih efisien. Dan karena lebih mudah dan dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga administrator tidak perlu pergi ke host tempat konfigurasi dilakukan. Dan salah satu editor yang paling umum digunakan untuk konfigurasi jaringan dari terminal adalah editor V. Fconfig digunakan untuk memeriksa konfigurasi IP address dari sebuah device Ethernet untuk melihat konfigurasi kartu jaringan baik yang aktif maupun tidak aktif. Gunakan opsi A pada perintah fconfig. Kemudian, ping digunakan untuk memeriksa koneksi host ke LAN atau ke internet. Pada Linux, perintah ping akan terus berjalan sehingga kita menekan Ctrl C pada keyboard untuk menghentikannya. Dan jika kita ingin ping berjalan hanya 5 kali, tambahkan opsi C5 pada perintah ping. Kemudian dict digunakan untuk memeriksa dan mendapatkan informasi dari server DNS. Traceroute digunakan untuk menunjukkan jalur yang dilalui oleh paket data dari host asal hingga mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, konfigurasi DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang didasarkan pada arsitektur klien atau server yang digunakan untuk menyederhanakan pengalokasian IP address pada satu jaringan. Jika server lokal dipasangkan dengan DHCP, semua komputer yang tersambung ke jaringan secara otomatis mendapatkan alamat IP. Selain alamat IP, DHCP juga menyediakan parameter lain seperti gateway, default, dan server DNS. Jadi kenapa perlu DHCP server? Agar kita tidak perlu repot-repot mengingat dan mengatur alamat IP untuk setiap perangkat yang kita miliki. Dengan DHCP server, semua perangkat akan otomatis mendapatkan alamat IP yang unik ketika terhubung ke jaringan. Lanjut, konfigurasi proxy server. Proxy adalah komponen penting yang selalu ada dalam jaringan. Selain dapat meningkatkan keamanan, proxy juga dapat menghemat bandwidth dan menyaring paket yang tidak diinginkan karena sangat penting untuk meningkatkan efisiensi keamanan jaringan. Ketika PC klien mengirimkan perintah HTTP untuk membuka web, paket pertama-tama dibelokkan ke proxy yang memeriksa apakah paket tersebut dapat melewatinya sebelum akhirnya diteruskan ke internet. Demikian pula
paket dari internet yang harus terlebih dahulu melewati proxy sebelum masuk ke PC client yang meminta permintaan dan kemudian diteruskan ke PC client. Jadi kenapa perlu proxy server? Karena yang pertama, keamanan. Proxy server bisa menyaring lalu lintas data, sehingga bisa mencegah serangan hacker atau konten berbahaya masuk ke jaringan. Yang kedua, efisiensi. Proxy server bisa menyimpan data yang sering diakses, sehingga tidak perlu mengunduh data yang sama berulang kali. Ini bisa menghemat bandwidth internet. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya yaitu ketika membuka website, permintaan tidak langsung terhubung ke internet, tapi melewati proxy server terlebih dahulu. Kemudian proxy server akan memeriksa permintaan, lalu meneruskannya ke internet jika tidak ada masalah. Begitu juga sebaliknya, data dari internet akan melewati proxy server sebelum sampai ke perangkat. Intinya, proxy server adalah perantara antara perangkat dan internet dan berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Lanjut, firewall. Firewall adalah suatu aturan yang ditetapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem itu sendiri, yang bertujuan untuk melindungi jaringan yang dilindunginya dengan memfilter, membatasi, atau menolak koneksi antara jaringan yang dilindunginya dengan jaringan luar seperti internet. Firewall juga bertindak sebagai jalan keluar antara jaringan yang dilindunginya dengan jaringan lain atau gateway. Tipe-tipe firewall. Pertama, paket filtering gateway adalah jenis firewall yang berfungsi untuk menyaring paket data yang masuk dari luar jaringan yang dilindunginya. Penyaringan ini didasarkan pada asal paket, tujuan paket, dan atribut-atribut lain dari paket tersebut. Yang kedua, application level gateway dikenal sebagai proxy firewall. Cara kerjanya tidak hanya memeriksa sumber, tujuan, dan atribut paket data, tetapi juga isi paket tersebut. Paket data tidak langsung menuju server, melainkan berhenti di firewall. Setelah diperiksa sesuai aturan, firewall membuat koneksi baru ke server, tujuan, dan mengirimkan paketnya. Yang ketiga, circuit level gateway. Model ini bekerja pada lapisan Transport Control Protocol atau TCP di TCP atau IP, di mana firewall memantau proses awal koneksi TCP. Disebut TCP handshaking untuk menentukan apakah koneksi diizinkan. Yang memiliki dan fungsinya mirip dengan application level gateway, tetapi pengawasannya dilakukan pada lapisan yang berbeda. Intinya, ketiga jenis firewall ini memiliki cara kerja yang berbeda dalam melindungi jaringan. Paket filtering adalah yang paling dasar, application level lebih canggih, dan circuit level fokus pada tahap awal koneksi. Pilihan jenis firewall yang tepat tergantung pada kebutuhan keamanan jaringan yang kita miliki. Contoh sederhana, paket filtering memblokir semua email yang berasal dari IP tertentu. Kemudian application level memblokir semua upaya akses ke website yang mengandung konten berbahaya. Dan yang terakhir, circuit level mencegah koneksi yang mencurigakan sebelum koneksi tersebut benar-benar terbentuk. Berikut adalah referensinya. Sekian presentasi saya tentang networking Linux Ubuntu. Terima kasih.